Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, Tuhan yang selalu mengasihi dan menyertai kami. Terima kasih, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, pimpinan-Mu di sepanjang hari ini yang memampukan kami untuk melewati semuanya. Kembali saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 1 Korintus 3 ayat 3-6. Tertulis demikian. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, bendera dari negara Irlandia terdiri dari 3 warna, yaitu warna hijau di sebelah kiri, putih di tengah, dan oranye di sebelah kanan. Warna hijau mewakili kaum Katolik, warna oranye mewakili kaum Protestan, dan putih menggambarkan tentang perdamaian. Bendera ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1848 oleh Thomas Francis Meagher. Tujuan dari bendera ini adalah untuk mempersatukan semua bangsa Irlandia yang terpecah karena denominasi agama. Setiap kita, saudara, yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah satu di dalam Tuhan. Kita satu dalam iman, satu dalam kasih, satu dalam tubuh Kristus. Jangan kita berselisih dan berperang satu sama lain. Jangan kita saling menghancurkan hanya karena perbedaan denominasi. Dalam 1 Korintus 3 ayat 3-6 ini dikatakan bahwa kalau masih ada iri hati, kalau masih ada perselisihan, itu menunjukkan bahwa mereka masih manusia duniawi. Sekalipun mereka sudah percaya kepada Kristus, tapi mereka masih manusia duniawi. Jemaat di Korintus terpecah-pecah pada saat itu. Ada yang mengatakan aku dari golongan Paulus, ada yang mengatakan aku golongan Apolos, ada yang mengatakan aku golongan Kefas, ada juga yang mengatakan aku golongan Kristus. Dan masing-masing golongan itu merasa diri lebih benar, lebih baik daripada yang lainnya. Mereka tidak sadar bahwa mereka sedang menjadi manusia duniawi yang dikuasai iri hati dan kebencian dan amarah, bukan kasih. Kita boleh saja, saudara, dimentori oleh seorang pengajar rohani tertentu, dibimbing oleh seorang pendeta atau gembala tertentu, tapi kita bukanlah milik mereka. Jangan kita mengkultuskan seseorang. Kita hendaknya memandang bukan pada manusia, tapi pada Tuhan Yesus yang menjadi pemimpin kita. Dalam Matius 23 ayat 10 Tuhan Yesus katakan, janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Kalau Tuhan Yesus Sang Mesias adalah pemimpin kita satu-satunya, maka kita semua yang percaya padanya adalah satu di dalam Tuhan Yesus. Sekalipun kita dibaptiskan oleh orang tertentu, pendeta tertentu, hamba Tuhan tertentu, di gereja tertentu, sekalipun kita berjemaat di gereja yang berbeda-beda, berbeda denominasi,
tapi kita semua, saudara, yang percaya kepada Kristus adalah satu di dalam Dia. Tuhanlah pemimpin kita, dan Tuhan Yesuslah yang memberikan pertumbuhan pada kita semua masing-masing. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama bertumbuh dalam kasih. Kasih Tuhan Yesus yang mempersatukan kita, dan Tuhan Yesuslah pemimpin kita, bukan manusia yang ada di dunia ini, sekalipun mereka yang menjadi pengajar kita, menjadi gembala, mentor atau pendeta, atau romo bagi kita. Jangan biarkan diri kita maju menjadi manusia duniawi, tapi jadilah maju sebagai manusia-manusia rohani yang hidup dalam kasih dan senantiasa satu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Bapa karena firman-Mu pada saat ini yang kembali menegur setiap kami yang seringkali terpecah-pecah karena kami mengkultuskan pemimpin, kami terlalu mengkultuskan manusia, kami terlalu mengidolakan seseorang yang menjadi mentor rohani atau gembala atau pendeta atau romo. Kami bersyukur karena firman-Mu memberikan kami kesadaran untuk berjalan dalam kebenaran, bukan menjadikan kami manusia duniawi, tapi menjadikan kami manusia rohani yang sungguh hidup dalam kesatuan di dalam Engkau Tuhan Yesus, saling mengasihi satu sama lain sebagai sesama anggota tubuh Kristus. Terima kasih untuk firman-Mu, pimpin kami selalu Roh Kudus untuk semakin berjalan dalam kebenaran-Mu dan hidup dalam kasih yang mempersatukan. Berkati kami di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami, lindungi kami dengan kuat kuasa-Mu, berikan kami tidur nyenyak dan bangunkan besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan, persoalan. Lawatlah ya Tuhan, nyatakanlah kuasa pertolongan dan mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami percaya dan bersyukur untuk jawaban doa, bersyukur untuk pertolongan Tuhan, bersyukur untuk mujizat yang Tuhan kerjakan bagi kami. Berkati bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian dan kesejahteraan, dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa supaya percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami menjadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.